Berlatar di wilayah Kanto, Jepang, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Tetsu. Ia bekerja di salah satu perusahaan mainan dan cukup memiliki reputasi penting di tempat itu. Saat ini, Tetsu yang diajak pergi liburan oleh rekan kerjanya memilih untuk menolak tawaran tersebut karena memiliki janji bersama keluarga akan merayakan syukuran anak pertamanya yang diterima sebagai polisi. 課長のお子さん5歳とかじゃなかったし。そっちは息子のアキラ、年の離れたお姉ちゃんがいてね。あ、2人とも可愛いじゃないですか。 Malam harinya Tetsu bersama keluarga yang terdiri dari istri bersama kedua anaknya lantas merayakan syukuran dengan penuh kebahagiaan, di mana Reika selaku anak pertamanya setelah ini akan mulai hidup mandiri dengan memutuskan untuk tidak lagi tinggal bersama mereka, namun berjanji akan selalu menjaga diri sekaligus memberantas kejahatan di negara ini. 犯罪者はどんな理由があっても私は絶対許さない。頼もしいな。 Dengan fakta bahwa Reika telah menjadi polisi, Tetsu yang ternyata menyimpan rahasia kelam semenjak 7 tahun lalu pun rupanya pernah menghabisi pacar Reika bernama Nobuto. Saat mendapati wajah putrinya babak belur, ia yang mengetahui jika pria tersebut adalah anak dari bos sindikat kejahatan bernama Mano, membuatnya tidak memiliki pilihan lain kecuali menghabisi pria itu saat mendengar jika Reika hanya akan diperalat oleh mereka, di mana sang istri yang mengetahui kejadian tersebut memilih untuk bekerja sama dalam merahasiakannya. Setelah melenyapkan jasad Nobuto menggunakan cairan kimia, muncul masalah baru di mana rekan Nobuto yang bernama Koichi mencurigainya sebagai seorang pembunuh. Namun saat diinterogasi, Tetsu bersikeras tidak ingin mengakui perbuatannya dan justru malah mengajukan kerjasama dengan bersedia akan membantu untuk mencari sosok pembunuh tersebut. Berkat kerjasama yang apik, Tetsu dengan sang istri berhasil menjebak Koichi menjadi tersangka atas meninggalnya Nobuto. Ia yang mengira jika semuanya telah selesai, malah melakukan kesalahan fatal karena menemui ayah korban bernama Matori selaku bos besar di sindikat Mano, di mana pria tersebut yang sebenarnya mengetahui bahwa Nobuto terakhir kali datang di kediaman Tetsu menemukan bukti kuat setelah mengecek semua ruangan dengan sinar UV. Alih-alih membalaskan dendam, Matoru justru malah menghabisi dirinya sendiri yang bertujuan untuk menjebak Tetsu sebagai pembunuh. Ia ingin agar keluarga Tetsu menderita karena sudah pasti akan menjadi incaran sindikat Mano, sehingga demi melindungi istri dan anaknya, Tetsu lekas menguburkan jasad Matoru di kaki gunung yang ada di kota tersebut. 7 tahun berlalu, Tetsu yang sampai sekarang belum bisa melupakan tragedi tersebut hanya dapat mengungkapkan penyesalan melalui karangan novel yang menceritakan terkait kisah nyata akan kejadian di waktu itu. Ia berharap jika suatu hari nanti dosanya akan diampuni, terutama dimaafkan oleh putrinya sendiri yang mengaku tidak akan pernah memaafkan seorang penjahat. 犯罪者はどんな理由があっても私は絶対許さない。 Keesokan harinya, Tetsu dibuat terkejut saat menyaksikan berita di televisi yang menampilkan adanya longsor tepat di lokasi jasad Matori dikubur. Ia yang khawatir jasadnya akan ditemukan lantas segera memeriksanya dari jarak cukup jauh supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Hingga tak lama, datang seorang polisi bernama Yasumoto yang kebetulan mereka sudah saling mengenal satu sama lain. 何年ぶり？両親の葬儀以来。何してんのここで？ バードウォッチングを。そんな本格的な趣味じゃないんで、日頃の疲れを癒しに時々。 Setelah saling memberikan kartu nama, Tetsu yang mengaku tengah mengamati burung sambil melihat ke lokasi tanah longsor membuat Yasumoto lekas memberitahukan sesuatu, yakni ditemukan kerangka manusia. Ia yang sadar jika penemuan kerangka akan berdampak buruk bagi keluarganya, lekas segera pamit untuk pulang. Namun baru saja masuk ke dalam mobil, Tetsu kembali dihampiri Yasumoto yang ingin mengetahui jenis burung yang sedang dicari olehnya saat ini. この時期この辺りでおすすめの鳥は？ 今だとコチドリですかね。じゃあバードウォッチング楽しんで。
Malam harinya Tetsu memberitahukan hal itu kepada sang istri. Ia merasa jika kali ini dirinya akan menjadi target penyelidikan polisi. Namun si istri yang bernama Yuli meyakinkannya untuk tetap tegar serta berpikir positif dalam menghadapi apa yang akan datang ke depannya. 信じる力が平和をつかむのだ。そうだね。 Di kantor polisi, Yasumoto bersama rekannya yang tengah melakukan rapat berhasil mengidentifikasi kerangka korban yang tiada lain merupakan Matori, di mana berita kematian mengenai Matori selaku pemimpin dari sindikat Mano tentu akan memancing pergerakan orang-orang sindikat untuk melakukan pencarian terhadap sosok pelaku demi membalaskan dendam kematiannya. Karena sindikat Mano diketahui belum pernah meninggalkan jejak atas kejahatannya, Yasumoto menyimpulkan jika Matori telah sengaja dihabisi oleh orang lain, sehingga demi memanfaatkan kesempatan kali ini, Yasumoto mendeklarasikan untuk menangkap sekaligus menghancurkan sindikat tersebut demi membasmi kejahatan di negara ini. 尻尾をつかみ最後は魔の会を完膚なきまでに叩き潰す。 Dia bernama Shino, ketua baru sindikat Mano yang diangkat semenjak kematian Matori. Ia yang sudah mendapat kabar mengenai kerangka yang ditemukan, kini tengah menginterogasi pria yang 7 tahun lalu melaporkan terkait Matori yang hilang sambil membawa uang tunai 1 miliar yen. Dengan fakta jika Matori sebenarnya dibunuh, Shino yang ingin mengetahui di mana letak keberadaan uang yang dibawa oleh almarhum pun lekas menghabisi pria tersebut karena mengaku tidak mengetahui apa-apa. Karena lebih terobsesi dengan uang, Shino lekas menyuruh tangan kanannya untuk mencari Kyochi selaku orang yang diduga menghabisi Nobuto. Ia merasa yakin jika kematian Nobuto waktu itu juga ada kaitannya dengan Matori. Namun si tangan kanan merasa ragu akan hal itu karena sebelum Kyochi dikeluarkan dari sindikat, dirinya memberitahu jika pria bernama Tetsulah pelaku yang sebenarnya. 思うならさっさと探せよ。10億投げただけだ。お前に責任取らせる。 Keesokan siangnya Tetsu mendapat pesan dari salah satu penggemar novelnya yang seolah mengetahui jika dirinya merupakan pelaku atas kematian Matori. Ia juga diberi peringatan bahwa nanti malam akan ada kebakaran, sehingga demi mencegah hal buruk yang mungkin akan terjadi, Tetsu membawa pulang satu buah apar tanpa memberitahukan alasannya kepada Yuli. どうしたのそれ。ちょっと念のため。 Tak berselang lama, Tetsu dihubungi oleh Shino yang ingin mengajukan pertanyaan. Ia yang kini dijadikan tersangka utama atas kematian Matori, lantas diminta agar jujur terkait letak keberadaan uang 1 miliar yen yang disembunyikannya. Dan karena Tetsu tidak mengakui perbuatannya, listrik kediamannya itu pun tiba-tiba mengalami korsleting. Disusul suara Yuli yang berteriak ketakutan dan... Pada situasi ini, Tetsu segera menyuruh Yuli agar membawa pergi anaknya. Namun karena si anak tidak terlihat dan api mulai menyebar luas, mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk mencari keberadaannya. Dan setelah berhasil ditemukan, Tetsu yang ingin keluarganya selamat pun lekas membawa mereka keluar saat itu juga. Setelah mendapat perawatan dari rumah sakit, Tetsu akhirnya jujur kepada Yuli terkait pesan misterius yang didapatkannya saat bekerja. Ia belum bisa menyimpulkan apakah pesan tersebut merupakan ancaman atau peringatan bagi mereka atas apa yang dialami sebelumnya. Namun yang pasti, ia sengaja membawa apar pulang ke rumah demi mengantisipasi kejadian seperti ini. なぜか突然電磁層から今夜放火すると脅しとも警告とも言えるメールが来た。 Sadar jika hal tersebut merupakan ulah dari sindikat Mano, Tetsu yang mengira bahwa kejadian 7 tahun lalu akan kembali berlanjut mulai hari ini pun meminta maaf kepada Yuli karena membuat posisi keluarganya dalam bahaya. Namun istrinya sama sekali tidak peduli akan hal itu karena dirinya juga ikut mengambil peran sebagai kaki kanan yang harus selalu siap ikut berjuang dalam menghadapi masalah yang akan muncul ke depannya. ごめん、僕のせいだ。
Keesokan siangnya, Reika yang sudah mendapatkan memori berisi rekaman CCTV lekas memberikan barang tersebut kepada unit lain untuk diperiksa, di mana Yasumo yang mendengar percakapan mereka akhirnya mengetahui identitas Reika yang merupakan anak dari Tetsu, sehingga tepat saat memasuki jam makan siang, Reika yang dipanggil untuk menemui Yasumoto pun lekas pergi ke salah satu kedai makanan sesuai permintaannya. Majima Kyoichi. Shitteru ka? Yasumoto yang memperlihatkan gambar Kyoichi spontan membuat Reika langsung memberitahu jika pria tersebut dahulu merupakan kenalan ayahnya. Ia yang belum mengetahui fakta sebenarnya kini dibuat terkejut saat baru mendengar jika Nobuto kekasihnya tidaklah hilang, melainkan dibunuh. Dan karena 7 tahun lalu Kyoichi dengan Tetsu sempat bekerja sama, Yasumoto pun mengungkapkan kecurigaannya terhadap ayah Reika sebagai tersangka utama dalam kasus ini. 娘の君から見て、お父さんにおかしな行動はなかった。特に変わったことはありませんでした。 Untuk memastikan siapa orang yang telah membakar kediaman keluarganya, Reika segera menemui pria sebelumnya untuk mengecek hasil rekaman CCTV, yang mana dalam video itu terlihat seorang pria yang diketahui merupakan anggota dari sindikat kejahatan Mano bernama Kubo, sehingga Reika mulai percaya akan apa yang dikatakan Yasumoto kepadanya. こいつは殺し屋魔の会の久保だ。 Keesokan paginya, Tetsu yang memaksakan pergi bekerja dikejutkan oleh kehadiran Shino yang sengaja datang untuk menemuinya. Ia langsung dibawa ke gudang penyimpanan dan diinterogasi mengenai uang Matori yang hilang. Namun karena Tetsu tidak mengakui perbuatannya, Shino yang jengkel pun lekas memberikan sayatan kecil pada bagian lengannya, serta mengancam akan menghabisi seluruh keluarga jika Tetsu tidak mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu 3 hari. 金曜までに準備できなきゃ家族を殺す。 Tetsu yang kembali mendapat pesan dari sosok misterius membuatnya lekas pergi ke tempat wisata akuarium karena diminta datang, di mana seorang pemuda bernama Osawa akhirnya muncul dan langsung menjelaskan jika 7 tahun yang lalu dirinya menyaksikan sendiri saat Tetsu membawa jasad Matori, di mana tujuannya kali ini Osawa meminta bantuan Tetsu untuk melakukan kerjasama demi menghancurkan sindikat itu. 連中を殺してもバレずに生きていられるなんて、哲さん本当にすごいです。あの会を潰しましょう。 Karena menganggap perkataan Osawa sekedar lelucon, Tetsu yang tidak mempercayai hal itu pun memutuskan pergi begitu saja. Dan dalam perjalanan pulang, ia melihat poster Liberty menunjukkan keindahan kota New York. Seketika membuatnya terpikir sebuah ide, yaitu melarikan diri bersama keluarga. Namun mengingat sindikat Mano yang sangat berbahaya, menjadikannya spontan harus membatalkan rencana tersebut. 期限はあと2日。 Tak berselang lama, Tetsu dihubungi Yasumoto yang ingin bertemu. Ia yang sedari awal dicurigai sebagai pembunuh Matori membuat Tetsu akhirnya tidak dapat mengelak dari tuduhan. Namun alih-alih langsung ditangkap, Yasumoto yang rupanya merasa bangga atas perjuangan Tetsu pun berjanji akan segera menghancurkan sindikat Mano serta melindungi keluarga Tetsu sebaik mungkin. 全部娘さんのためにやったんだろう。お前は大したやつだよ。だがここから先は俺の仕事だ。 Meski begitu, Tetsu yang melakukan tindak kejahatan tetap harus menebus kesalahannya. Ia meminta izin akan menemui putrinya terlebih dahulu untuk memberitahu serta menjelaskan alasannya melakukan semua ini. Hingga sepulangnya ke apartemen, Tetsu kembali berkumpul untuk menghabiskan malam terakhirnya dengan keluarga dan mengantar Reika pulang ke kediamannya. そろそろ帰ろっかな。レイが送ってくよ。 Di kantor polisi, Yasumoto yang tengah mengamati rekaman CCTV seketika dihampiri bawahannya yang memberitahu jika seorang pria dari sindikat Mano telah datang bermaksud buka suara atas pembakaran rumah Tetsu. Namun, baru saja akan memulai wawancara, kejanggalan seketika muncul di mana kamera pengawas telah sengaja dirusak oleh bawahannya sendiri yang ternyata... 薬師寺。すみません、でも。 すみません。
Tetsu yang akan jujur perihal kasus 7 tahun lalu kepada Reika, pembicaraan di antara mereka harus terhenti karena putrinya mendapat panggilan darurat dari kantor. Ia yang mendengar jika Yasumoto telah dihabisi membuatnya sadar jika hal tersebut merupakan ulah dari sindikat Mano, sehingga Tetsu harus mencari solusi lain untuk menghadapi masalah ke depannya. Kepolisiannya menggelar rapat mencurigai Tetsu sebagai pelaku karena merupakan orang terakhir yang melakukan kontak dengan Yasumoto, di mana rekaman CCTV menjadi bukti nyata jika mereka sebelumnya sempat bertemu di pinggiran danau, sehingga Tetsu yang kini diduga memiliki keterkaitan dengan sindikat Mano membuat pemimpin polisi langsung mengambil kebijakan untuk mencari serta menangkap pria tersebut. Untuk memastikan kebenarannya, Reika yang merasa yakin jika ayahnya bukanlah sosok penjahat pun langsung berkunjung ke rumah keluarga Kyochi untuk mencari keberadaannya. Namun si ibu yang mengaku belum mendapat kabar dari Yasumoto mengenai hasil penyelidikan membuat Reika seketika teringat akan pertemuannya dengan beliau waktu itu yang secara tak sengaja melihat isi catatan terkait keberadaan Kyochi saat ini. Dengan bermodalkan foto, Reika langsung pergi ke sebuah dermaga dan berhasil menemukan Kyochi yang bekerja di area itu. Ia yang ingin mengetahui kejadian 7 tahun silam membuat Kyochi lekas menceritakan terkait Nobuto yang diperintah oleh sindikat untuk mendekati Reika yang nantinya akan dijadikan korban. Namun hal itu berhasil digagalkan oleh Tetsu, dan semenjak hari itu jugalah Nobuto tidak diketahui keberadaannya. Sementara itu, Tetsu yang saat ini tidak memiliki pilihan lekas menemui Osawa yang sebelumnya meminta kerjasama. Ia cukup dibuat terkejut saat melihat seisi kamar milik pemuda tersebut dipenuhi oleh senjata serta beberapa foto orang-orang yang termasuk dalam anggota sindikat Mano, sehingga Osawa langsung menjelaskan jika dirinya merupakan peretas yang mengawasi pergerakan Mano selama ini. Manokai wa shakai ni hitsuyou arimasen. Boku to Tetsu-san de. Mengenai Osawa yang sebenarnya memiliki kuat bukti atas kejahatan sindikat, ia tidak berani memberikan bukti tersebut pada polisi karena mengetahui jika orang yang berusaha melapor selalu berakhir kehilangan nyawa, sehingga apabila ingin mengakhiri semuanya, Tetsu harus mengikuti rencana sesuai arahan yang akan diberikan oleh Osawa saat ini. Manokai no hanzai no shouko to naru. Dengan begitu, Tetsu segera menghubungi Shino untuk mengajaknya ketemuan esok hari. Ia berpura-pura sudah menyiapkan uang 1 miliar dan akan memberikannya sesuai keinginan beliau. Hingga di keesokan harinya, Osawa juga menghubungi kepolisian agar datang ke lokasi untuk membuat kedua belah pihak saling bertemu, sehingga polisi bisa menangkap seluruh anggota sindikat sekaligus. Hayaku! Sumimasen, o namae ukagaimasu ka? Anak buah Shino yang mendengar hal itu langsung mengirimkan pesan terkait rencana Tetsu kepada bosnya, sehingga demi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Kubo selaku tangan kanan mengajukan agar Shino menunggu di markas, sedangkan dirinya bersama yang lain akan tetap datang ke lokasi pertemuan untuk menangkap Tetsu sekaligus mengambil uangnya. Shino-san, anta wa modore. Tosu Tetsuo mo koroshite ii ga kane wa wasuren da yo. Touzen da. Di tempat lain, Reika yang masih berada di sekitaran dermaga dihampiri Kyochi yang ingin ikut mencari Tetsu, di mana Reika yang rupanya diam-diam telah menyimpan alat pelacak membuatnya akan selalu mengetahui keberadaan ayahnya, sehingga tanpa buang waktu, mereka berdua langsung bergegas pergi saat itu juga. Noru nara hayaku notte kudasai. Kubo bersama anak buahnya yang sudah tiba di lokasi pertemuan disadari oleh Tetsu yang mengawasinya dari kejauhan. Ia yang diberitahu oleh Osawa jika Shino tidak datang membuatnya seketika terpikir untuk membatalkan rencana ini. Namun Osawa menentang perkataan tersebut dan merubah rencana, yaitu ingin menghabisi Kubo di tempat ini. Boku wa nokorimasu. Nande? Dou suru tsumori? Boku wa Kubo o koroshimasu.
Karena khawatir akan keselamatan Osawa, Tetsu terpaksa harus kembali demi membawanya pergi dari tempat ini. Namun alih-alih menemukan pemuda itu, keberadaannya sendirilah yang justru malah diketahui oleh Kubo bersama anak buahnya sehingga setelah menjebak sebagian para kroco, Tetsu yang berlari ke atap gedung kembali harus berpapasan dengan Kubo. Namun di waktu yang sama, Osawa juga datang ke sana langsung memberikan serangan, tetapi Reika yang mendengar suara tembakan segera masuk ke dalam untuk memastikan situasi. Sementara Tetsu yang khawatir akan keselamatan Osawa lekas menopangnya untuk mencari tempat persembunyian. Yang di sana, Osawa seketika mengatakan alasannya ingin menghabisi Kubo karena ayahnya yang berusaha melaporkan kejahatan sindikat Mano telah dihabisi oleh pria tersebut. Di tengah pembicaraan, Kubo yang juga datang menyisir area itu membuat Tetsu lekas bersembunyi ke dalam mobil. Namun karena keberadaannya diketahui serta didesak agar keluar, membuat Tetsu yang merasa panik pada akhirnya tak sengaja menjatuhkan pistol yang dibawa olehnya. Tetapi dan ya, pistol tersebut merupakan hasil ciptaan Osawa yang bisa meledak dan melukai penggunanya sendiri. Sehingga demi memanfaatkan momen ini, Osawa lekas kembali bangkit demi menghabisi Kubo. Dan setelah berhasil membalaskan dendam kematian ayahnya, ia pun meminta Tetsu agar segera pergi meninggalkan tempat ini. Mendengar suara polisi mulai mendekat, Tetsu dengan berat hati lekas pergi sesuai permintaan Osawa. Namun saat hendak keluar dari dalam gedung, ia dihadang oleh Kyochi yang masih menyimpan dendam atas kejadian 7 tahun lalu. Yang di sana, Kyochi yang dikeluarkan oleh sindikat akibat diduga sebagai pembunuh Nobuto pun meminta Tetsu agar buka suara kepada Shino terkait fakta yang sebenarnya. Nobutoを殺したのはお前だとシノに言え。俺がどれだけ。 Disinilah Tetsu sekarang menjadi tawanan Kyochi yang berniat menyerahkannya kepada Shino, di mana Kyochi yang juga ingin kembali diizinkan masuk dalam sindikat lantas menghubungi Shino dengan mengatakan jika dirinya akan menunjukkan lokasi keberadaan uang yang dicari selama ini. Dan setelah kedua belah pihak sepakat, mereka pun langsung mengadakan pertemuan saat itu juga. Di sana, Shino yang tak ingin dipermainkan lekas menunjukkan video yang memperlihatkan istri Tetsu dengan anak bungsunya yang kini tengah diculik, sehingga Tetsu yang tidak ingin keluarganya celaka segera menunjukkan tempat di mana ia menyimpan uang tersebut. Tetsu yang sebenarnya hanya dijebak oleh Matori menjelaskan jika dirinya sengaja membuang semua barang milik beliau untuk memasukkan kehilangannya. Dan mengenai uang ini, ia sama sekali tidak pernah mengambil satu peser pun dan sengaja menyewa gubuk tersebut untuk menyembunyikannya. Namun Shino sama sekali tidak percaya akan perkataannya dan menyuruh Kyochi yang sudah kembali diterima dalam sindikat agar meninggalkan mereka berdua. Meskipun telah mendapatkan uang yang diinginkan, Shino tetap tidak ingin membebaskan keluarga Tetsu yang ditawan. Ia meminta ganti rugi seolah sudah meminjamkan uang selama 7 tahun tanpa menyadari jika saat ini Shino sebenarnya telah masuk ke dalam perangkap dibantu oleh Kyochi yang ternyata juga ingin menghancurkan sindikat tersebut. この小屋は電波がつながらないようになってます。 終わりにしましょう。
Bukan hanya itu, Tetsu juga memberitahu terkait memori berisi bukti kejahatan sindikat yang telah dikumpulkan oleh ayah Osawa sebelum beliau dihabisi. Ia menitipkan memori tersebut pada Kyoichi agar diserahkan ke kantor polisi. Namun di luar dugaan, Reika yang mengetahui keberadaan ayahnya melalui sinyal GPS pun membuat Shino memiliki kesempatan untuk mengembalikan keadaan sampai akhirnya貸せ、銃よこせ。ねえ、弾行かれたのか。早くどっちか決めろ。Sementara itu, Kyoichi yang rupanya pergi ke markas Shino untuk menyelamatkan Yuli berhasil menerobos masuk serta menghabisi Kroco yang menghadang. Namun setelah istri Tetsu ditemukan, ia pada akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa akibat satu anak buah Shino memiliki senjata tetapi... これ、警察に渡してくれって。ありがとうございます。 Setelah semuanya berakhir, Tetsu yang tetap ingin menjalani hukuman sesuai undang-undang meminta Akira agar menahannya. Ia meyakinkan jika selama ini dirinya merasa bangga akan profesi putrinya yang menjadi seorang polisi, di mana Yuli hanya bisa terharu akan pilihan suaminya dan menganggapnya sebagai sosok pahlawan dalam keluarga kecil ini. Tosan, 誇らしいよ。トステツをあなたを逮捕します。 Tamat, ending yang sangat membagongkan.